Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Arya Andika, Dadang Febianto, Muhammad Farhan Nur Rifki, Rendis Reginata Prayoga, Regi Dwi Febiani, Tirani Karisma Putri, dan saya sendiri Sabita Diani Aziza akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Mengidentifikasi berlakunya sistem demokrasi secara digital. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Regi Dwi Febiani. Di sini saya akan memaparkan latar belakang penulisan karya tulis ilmiah ini. Indonesia merupakan negara demokrasi yang membebaskan rakyatnya untuk mengekspresikan diri dan berpendapat secara bebas. Dengan perkembangan teknologi, masyarakat kini dapat menyampaikan pendapat secara bebas tanpa batas ruang dan waktu melalui media sosial dan internet. Demokrasi digital di era revolusi industri 4.0 semakin marak dilakukan dan dijumpai. Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram menjadi sarana penyampaian pendapat dan kritik masyarakat kepada pemerintah. Postingan masyarakat pada media sosial lebih berpotensi untuk dilihat dan ditanggapi masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat bertukar pikiran dan berbagi pendapat satu sama lain. Namun, seringkali penyampaian pendapat dan kritik rakyat terhadap pemerintah tidak berjalan mulus. Isu-isu pencemaran nama baik dan SARA seringkali naik ke permukaan hingga membuat beberapa pihak geram. Hal inilah yang membuat kami tertarik untuk menganalisis bagaimana berjalannya sistem demokrasi secara digital, terutama di Indonesia. Dengan karya tulis ilmiah yang berjudul Mengidentifikasi berlakunya sistem demokrasi secara digital. Dari hasil diskusi kami mengambil 5 rumusan masalah yang akan dibahas pada karya tulis ilmiah kali ini. Yang pertama, bagaimana perkembangan teknologi pada era revolusi 4.0. Kedua, apa itu demokrasi digital? Yang ketiga, apa prospek dan tantangan demokrasi digital? Yang keempat, bagaimana cara penerapan demokrasi digital? Yang kelima, bagaimana keterkaitan demokrasi digital dengan UU ITE? Dengan tujuan penelitian, 1. Mengidentifikasi keterkaitan mengenai penggunaan teknologi dalam dunia politik dan berjalannya sistem demokrasi. Yang kedua, mengetahui apa yang dimaksud dengan demokrasi digital. Yang ketiga, menganalisis bagaimana penggunaan sistem demokrasi digital di Indonesia. Yang keempat, mengetahui prospek dan tantangan dalam berjalannya demokrasi digital. Yang kelima, mengidentifikasi keterkaitan antara demokrasi digital dengan UU ITE. Misalkan bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, ada kerangka pemikiran teoritis. Istilah demokrasi digital bersatu padan dengan demokrasi elektronik, yaitu penggunaan TIK untuk meningkatkan dan dalam sejumlah hal akun menggantikan demokrasi perwakilan. Yang kedua, ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka atau library research. Pada tipe metode penelitian ini, data yang diperoleh bersumber pada berbagai jenis bacaan yang tersedia melalui buku, jurnal hukum, skripsi, putusan pengadilan, dan regulasi-regulasi terkait permasalahan yang dibahas. Pada jenis metode penelitian kedua, digunakan metode yuridis normatif sebagai metode menganalisis permasalahan yang dibahas dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan jurnal yang berkaitan pada pokok permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Di sini akan memaparkan penjelasan materi mengenai era disrupsi politik dan apa itu demokrasi digital dan bagaimana pengaplikasiannya di dalam ranah politik. Era disrupsi politik atau political disruption era. Kehidupan manusia pada era revolusi 4.0 dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan perangkat TIK yang meluas mengaburkan batas-batas antara segi fisik, digital, biologis yang secara kolektif membenturkan ke dalam sistem siberfisik. Dalam perikehidupan politik, para pelaku politik tidak perlu lagi datang ke arena-arena politik secara fisik untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Seorang pelaku politik dapat menyampaikan pesan-pesan
politik melalui perangkat-perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Dan masyarakat juga dapat merespon pesan-pesan yang disampaikan oleh para pelaku politisi ini dengan menggunakan perangkat yang sama. Dalam pandangan Abrahman, di antara perubahan besar namun penting pada dekade terakhir ini adalah pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam masyarakat manusia. Jenis teknologi ini disebut inovasi disruptif, yakni jenis teknologi yang memiliki potensi untuk mengubah cara kehidupan manusia, kecenderungan pasar, serta aspek-aspek lain, termasuk di dalamnya transportasi dan komunikasi. A type of technology which has the potential to alter how human lives, market trends, as well as other aspects including transportation and communication. Mengikuti pandangan daripada Abrahman, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi lain dapat memperluas jangkauan komunikasi politik antar para pelaku politik. Namun di sisi lain juga membuka peluang perdebatan-perdebatan yang memuat tematika yang tidak bersesuaian dengan kaidah sosial, agama, dan kaidah hukum. Inilah era inovasi disruptif yang berkecenderungan disrupsi politik. Baik, selanjutnya, apa itu demokrasi digital dan bagaimana pengaplikasiannya? Demokrasi digital sebenarnya adalah aktivitas politik yang menggunakan media-media dan perangkat-perangkat secara digital. Dalam demokrasi digital, masyarakat dijamin untuk bisa bebas berpendapat dan berekspresi di media sosial dan forum lainnya. Konsep pendesaian ruang publik virtual demokrasi menyajikan bentuk nyata dari demokrasi elektronik sebagai penopang komunikasi politik. Berikut ini pengaplikasiannya dalam ranah politik menurut Legui dan Weber. Yang pertama adalah pusat partai virtual. Istilah ini menggambarkan penggunaan berbagai macam teknologi komunikasi online yang berbasis internet di dalam atau melalui organisasi partai. Yang kedua, forum, chat, dan peristiwa-peristiwa melalui online. Model aktivitas komunikasi khas program online untuk para pengguna telah mendorong terbentuknya suatu kelompok-kelompok pengguna situs politik yang seringkali untuk jangka waktu lama mengadakan pembahasan politik dalam konstelasi personal yang berganti-ganti. Terbentuknya komunitas ini biasanya sejalan dengan tema-tema yang didiskusikan di dalam website. Yang ketiga yaitu organisasi partai virtual. Di dalam bidang organisasi, partai internet di beberapa negara juga mulai berkembang sebagai lahan aksi yang kreatif dan apresiatif. Ciri-ciri paling penting daripada struktur ini adalah bentuk virtualnya yang melampaui konstruksi regional dan biasanya tidak lagi menuntut adanya proses formal menjadi anggota organisasi. Yang keempat adalah kampanye online. Internet telah menjadi sebuah arena komunikasi politik yang akhir-akhir ini terjadi. Jaringan internal pada partai merupakan lahan strategis yang penting bagi terciptanya kampanye yang profesional. Dan yang terakhir adalah online protes. Sebagai imbas daripada kampanye online yang dilakukan oleh kandidat atau politisi, sejak pertengahan tahun 90-an, di Jerman juga telah muncul kampanye dari bawah yang menjadikan internet sebagai media yang menarik untuk komunikasi politik. Umumnya kampanye politik ini dalam bentuk aksi protes yang menjadi sasaran utama proses. Untuk protes politik ini melalui internet ini adalah para pelaku politik atau politisi secara kolektif. Secara sederhana, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi peningkatan peran serta warga negara dalam kehidupan demokrasi dapat dilihat dalam kasus Amerika. Tingkat melek teknologi atau eliterasi
yang tinggi dari masyarakatnya mendorong mereka untuk menggunakan fasilitas-fasilitas elektronik dalam menyampaikan pandangan dan memberikan dukungan bagi wakilnya melalui internet, telepon seluler, dan perangkat lainnya yang sejenis. Penyebaran informasi publik dinilai lebih bermanfaat dengan cara ini. Begitupun pengumpulan opini masyarakat terhadap kebijakan publik tertentu. Prospek dan tantangan demokrasi digital. Yang pertama yaitu ada prospek dan peluang demokrasi digital. Peluang terbesar daripada praktik demokrasi digital ini adalah adanya perluasan ruang-ruang interaksi di antara para pemangku kepentingan di dalam demokrasi. Nilai tambah dan praktik demokrasi secara digital adalah kesetaraan dari setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam konteks politik serta hubungan antar warga negara yang menjadi lebih mudah. Perangkat TIK digunakan untuk memfasilitasi dan untuk mendukung konsultasi serta partisipasi aktif warga negara yang memungkinkan setiap pembuatan kebijakan akan lebih baik. Di sisi lain juga dapat mengefisienkan penggunaan waktu yang digunakan untuk menyusun kebijakan dan mendistribusikan kebijakan yang telah diambil. Yang kedua itu adanya tantangan dalam demokrasi digital. Banyak sekali tantangan dalam demokrasi digital ini. Yang pertama yaitu adanya struktur kesempatan atau opportunity struktur, yaitu adanya kemampuan finansial setiap individu masyarakat yang berbeda menjadikan warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati temuan-temuan TIK. Mereka yang memiliki penghasilan yang layak bahkan di atas rata-rata kemampuan daya beli tentu saja memiliki kesempatan yang lebih luas dan yang lebih besar daripada yang sebaliknya. Struktur kesempatan yang dibantu oleh lanskap demokrasi berbasis internet atau demokrasi elektronika ataupun digital. Lihat pemain politik atau the character of political actor. Tantangan utama demokrasi digital adalah bagaimana cara mengelola, menyikapi, dan mengatasi dampak-dampak negatif dari pemanfaatan TIK dalam ranah publik. Penggunaan perangkat TIK dalam ranah publik tidak akan memunculkan permasalahan apapun dan selama pemanfaatan perangkat TIK sesuai dengan keadaban sosial dan politik yang justru memuliakan demokrasi digital. Tantangan demokrasi digital sepenuhnya bergantung pada sikap-sikap para pengguna perangkat TIK atau dalam konteks demokrasi tergantung bagaimana cara bermainnya para pemain politik. Kemudian jerat Undang-Undang ITE dalam sistem perundangan di Indonesia. Kebebasan berpendapat di era media baru berbasis digital sebagai bentuk implikasi konvergensi media yang kemudian dielaborasi dengan regulasi pemerintah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum yang membatasi kebebasan berpendapat. Penelitian terdahulu oleh Permatasari dan Wijaya pada tahun 2018 terkait implementasi Undang-Undang ITE menunjukkan bahwa pada dasarnya implementasi Undang-Undang ITE sesuai dengan tujuan Undang-Undang Dasar 45 yang menjamin kebebasan berpendapat tanpa mengurangi perlindungan hukum bagi yang berpendapat. Namun masih terdapat beberapa permasalahan seperti pada pasal 27 ayat 3 mengenai larangan penyebaran informasi yang mencemarkan nama baik justru malah mengurangi ancaman hukuman dan mengurangi kebebasan masyarakat untuk berekspresi. Sementara itu, penyelesaian daripada masalah ujaran kebencian memang selalu terikat dengan pasal 27, 28, dan 29 pada Undang-Undang ITE yang masih multitafsir, yang mana hal ini bisa mengancam kebebasan penyampaian pendapat oleh masyarakat. Kebebasan berpendapat dalam perspektif Undang-Undang ITE, menyampaikan pendapat dan kritik di media sosial sebagai bentuk mengekspresikan diri dan penyampaian pikiran serta gagasannya merupakan hak asasi setiap manusia guna menjamin keamanan dan kenyamanan di bidang teknologi dan informasi. Pemerintah merancang undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang biasa disebut Undang-Undang ITE sebagai salah satu instrumen hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Namun beberapa regulasi terlihat membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang di dalamnya termuat beberapa pasal yang digadang-gadang mengancam dan mengekang masyarakat dalam menyampaikan kritiknya. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang mengatur
penyampaian kritik kepada pemerintah melalui media sosial sebagai media penyampaiannya, antara lain pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian. Undang-Undang ITE acap kali didapati menjerat pihak-pihak yang mengkritik pemerintah dengan tuduhan pencemaran nama baik, karena terdapat beberapa pasal yang termuat dalam Undang-Undang ITE yang dinilai multitafsir dan disebut pasal karet. Undang-undang ITE juga belum bisa dianggap menjamin kebebasan berpendapat dan berkritik. Itulah mengapa masyarakat masih takut untuk mengkritik pemerintah dan menyampaikan pendapat di media sosial. Sebagai negara demokrasi, tentunya Indonesia memerlukan masukan dan kritik dari rakyatnya. Dari rekan-rekan kelompok tadi dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi sangatlah berpengaruh terhadap masyarakat. Masyarakat kini dapat menggunakan media sosial sebagai forum diskusi untuk berekspresi dan berpendapat secara bebas tanpa mengeluarkan banyak tenaga dan biaya, serta mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Kita juga dapat mengetahui bagaimana prospek dan tantangan demokrasi secara digital, serta memahami keterkaitan UU ITE di dalamnya. Saran dari para penulis yaitu pembaca diharapkan mampu mengemukakan pendapat dan berekspresi secara digital dengan baik dan bijak. Sebab jejak digital sulit untuk dihilangkan dan akan berdampak negatif bagi pengguna yang tidak menggunakan secara baik dan bijak. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.